Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Wardah Khairul Cahyani dengan NIM 222121179 dari kelas 3E Hukum Keluarga Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid berarti maksud, berniat, menghendaki. Sedangkan syariah berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Secara terminologi, menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan atau ahdaf, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh syara. Selanjutnya yaitu landasan dalam membangun pondasi maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Menurut beliau, terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu al-fitrah, suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk termasuk akal, jasmani, baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Yang kedua ada al-musawah, yang berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Ketiga ada al-samahah, yaitu merupakan toleransi atau kedermawanan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Dan yang keempat ada al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Menurut Ibnu Asyur, semua bentuk kebebasan menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya, pemikiran maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Dalam konsep pertamanya, Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi 2, yaitu maqasid al-syariah al-ammah atau umum. Adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Asyur dengan 4 syarat membatasi maqasid al-ammah, yaitu bersifat tetap atau al-thubut, bersifat jelas al-zuhur, bersifat terukur atau indibat, dan bersifat otentik atau itrad. Yang kedua, maqasid al-syariah al-khassah an al-mu'amalat, yaitu tujuan syariat secara khusus yakni mengenai muamalat. Misal maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Karakteristik konsep pemikiran Ibnu Asyur. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asyur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Maqasid klasik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama hifz al-din, menjaga agama. Yang kedua hifz al-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifz al-aql, menjaga akal. Yang keempat hifz an-nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima hifz al-mal atau menjaga harta. Kemudian pembaharuan secara teori maqasid kontemporer, yaitu yang pertama, teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan.
3. Memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. 4. Menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. 5. Memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Jadi, karakteristik konsep maqasid syariah Ibnu Asyur masuk ke dalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, walaupun memiliki sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu. Metode ijtihad istiqra' usuli yang digunakan dalam menetapkan maqasid syariah. Yang pertama, bayani adalah upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Yang kedua, tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Ketiga, qiyas, memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, di antaranya asal, far, hukmul al-asal, dan ilat. Yang keempat, maqasidi, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Dan yang kelima, ta'abudi, memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya adalah melakukan sholat maghrib 3 rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib itu dilaksanakan 3 rakaat. Kemudian kelebihan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Pertama, terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khossah. Beliau menggunakan istiqra' bertumpu pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna. Keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. 2. Segi pengembangan jangkauan maqasid syariah. Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kulliyah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid syariah al-khossah tentang muamalat yang di dalamnya membahas isu maqasid syariah. 3. Penetapan ilat pada maqasid syariah al-khossah. Beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Yang terakhir yaitu kelemahan maqasid syariah Thohir Ibnu Asyur. Kelemahan dari konsep maqasid syariah Thohir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Syatibi, seperti metode istiqra' dan cara menyampaikan tujuan syari' dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan. Jelas ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.